Ibadah akan segera kita mulai. Ibadah pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Dan di dalam ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan baptisan kudus anak bagi 4 orang anak. Demikian. Selanjutnya kami majelis akan menyampaikan berita duka bahwa telah kembali ke rumah Bapa di surga mantan koster GKO Depok 1 yang pertama, yaitu Bapak Abias Sapin, di tempat kediamannya di Cikembar, Sukabumi, pada hari ini 1 Februari 2026 pada pukul 4 pagi. Mohon dukungan doa bagi seluruh anggota jemaat, bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Jemaat terkasih, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu Jemaat, saudara sekalian, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan sama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oh hikmat kasih Dia
sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun, berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Barilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Ya
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita yang datang di hadapan Allah. Kita mengaku setiap dosa kita dan berkomitmen untuk hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 25, yang demikian saudara, berita anugerah dari Tuhan. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sebagai berikut. Namun, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Tuhan, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 374 bait 1 dan 2. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala atasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang
Meski kau goncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percaya kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, benar sungguh bahwa firman-Mu yang membuat kami tetap teguh dalam iman percaya kepadamu. Firman-Mu menguatkan kami yang lemah. Firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani hari hidup kami. Bahkan firman-Mu juga menjadi cermin bagi kami, bagaimana kami melihat diri kami di hadapan Tuhan dan sesama. Ada hal-hal yang harus kami bereskan, dari cara berpikir kami yang salah, sikap hati kami yang tidak benar, dan itu keluar dalam tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi setiap kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau untuk kami pahami dan lakukan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, kami akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil menurut Matius pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat bagian firman Tuhan yang akan kita baca, saya ajak kita yang mari bisa berdiri, kita berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Ini merupakan rangkaian khotbah Yesus di bukit, pasal 5 sampai 7, dan kita akan baca pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12 di bawah judul perikop ucapan bahagia. Bersama kita baca demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, ia pun berkata yang lebih berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga saya yang saya sangat kasihi, saya sayangi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Khotbah minggu pagi ini tidak hanya saya gumuli, siapkan dan sampaikan pagi ini melalui mimbar. Tapi khotbah minggu pagi ini firman Tuhan yang direnungkan itu terlebih dahulu berbicara kepada saya secara pribadi. Ya. Tema kita hari ini diundang untuk mengalami kebahagiaan. Kenapa saya katakan itu berbicara secara khusus bagi saya pribadi? Karena kita tahu ya minggu lalu Bapak Ibu, minggu lalu ayah saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Satu pribadi yang bagi saya selama saya hidup paling dekat dengan saya, sangat saya kasihi, saya cintai, saya kagumi dan juga saya hormati. Dan ini satu peristiwa yang sepanjang saya hidup itu paling saya takuti, yaitu harus berhadapan dengan perpisahan karena kematian dengan orang tua terkasih. Karena orang kalau Bapak Ibu tahu saya orang paling dekat dengan beliau. Ada satu perkataan beliau yang sering kali diucapkan dan akan saya ingat dari masih kecil sampai kemarin terakhir. Dia suka bilang begini, saya di rumah tuh dipanggil Nona. Jadi kalau Nona orang Ambon itu mau udah kawin atau belum tetap panggilannya Nona. Karena anak perempuan satu-satunya. Dia bilang begini, Nona ingat kalau ada apa-apa segera hubungi Papa. Itu perkataannya. Dan itu yang menyertai perjalanan hidup saya. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, bukan hal yang mudah untuk diterima. Bapak Ibu yang pernah mengalami perpisahan karena kematian, bisa rasakan itu ya? Bisa ya? Enak apa tidak? Enak? Tidak enak. Mau kuat apapun kita tetap tidak nyaman, tidak enak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa firman itu benar-benar berkuasa. Karena saya minta itu dari Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus, peristiwa ini paling saya takuti. Tapi biarlah ketika peristiwa itu terjadi, kekuatan-Mu saya terima. Dan saya mau saksikan untuk Bapak Ibu, saya terima itu dari Tuhan. Amin. Kenapa? Hanya cuma satu, karena firman. Firman mengubah cara berpikir kita, firman mengubah sikap hati kita, dan firman pun mengubah tindakan kita. Sehingga apa yang saya takuti saya bisa lewati itu, dan saya percaya juga karena doa keluarga saya di tempat ini. Bapak Ibu doain saya enggak? Iya pasti. Ada yang sampai lansia ya, terima kasih. Setiap waktu WhatsApp saya, Ibu Pendeta bagaimana kabar Papa? Saya harus jawab satu-satu. Tuh ya, saya harus jawab. Mungkin mohon maaf kalau saya terlambat jawab karena saya harus jawab satu-satu. Dan saya melihat benar-benar di saat itu saya punya keluarga di tempat ini. Dukungan tidak hanya moral, dukungan secara materi pun saya terima dari keluarga saya di tempat ini. Oleh karena itu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan keluarga. Terima kasih ya Bapak Ibu, saya sangat dikuatkan untuk area itu. Dan ketika saya persiapkan renungan firman Tuhan ini, saya terima kasih juga karena saya dikasih kesempatan hampir 2 minggu ya Pak Riki ya. Ya 2 minggu saya tinggalkan tugas tanggung jawab pelayanan saya. Padahal waktu saya melayani ayah saya dia bilang begini, pulang. Tuhan nomor 1, Papa nomor 2. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang waktu saya dengar beliau kembali masuk ICU saya minta izin untuk melayani. Jadi hampir 2 minggu saya tidak ada di sini. Dan puji Tuhan semua pelayanan boleh dibantu oleh keluarga saya yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Satu hal yang saya terima dari firman Tuhan hari ini, apa yang disebut dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kebahagiaan itu ada 2 versi ya. Ada kebahagiaan yang kita terima dari dunia, versi dunia. Tapi ada yang namanya kebahagiaan yang kita alami ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yang saya mau bilang gini, untuk versi dunia ukurannya itu adalah, itu menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati kita, membuat kita nyaman tapi hanya sesaat. Sementara kebahagiaan yang ada dalam Tuhan itu menetap dalam hati kita. Dan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Saya kasih contoh, kira-kira kalau ada orang bilang begini, besok ada waktu enggak? Mau apa?
Kita ke Margo kali ya, Margo City ya. Kita ke Margo City, saya mau traktir kamu makan sekaligus kamu mau beli apa saya bayarin. Saya mau tanya kalau diajak begitu mau nggak? Mau. Senang? Bahagia? Pernah diajak? Itu katanya bahagia, berarti belum bahagia dong. Pernah diajak begitu? Pernah? Puji Tuhan, gitu ya. Atau ada yang bilang begini, saya mau jalan-jalan keliling Jawa, kamu mau ikut nggak? Gratis, saya bayarin. Bahagia nggak? Walaupun masalah lagi banyak hari itu, tapi begitu diajak, bahagia nggak? Bahagia. Senang? Pernah terjadi? Belum? Oh kasihan ya. Ini saya cuma tes-tes saja toh, bahagia atau tidak gitu ya. Atau ada yang bilang, nanti sebentar ke rumah ya, saya lagi masak enak, kita makan rame-rame. Mau? Pernah diajak? Saya paling sering diajak. Apalagi kafe dong, sudah tuh. Ya, ada makan, ayo kita makan rame-rame, ayo. Itu menyenangkan, itu bahagia. Tapi saya mau kasih tahu, kebahagiaan yang seperti itu versi dunia. Karena hanya mendatangkan kenyamanan sesaat bagi kita. Saya mau tanya, pulang makan di Margo City yang paling enak, dibelanjain apapun, begitu pulang ada masalah, pikiran baru enggak? Pikiran. Artinya hanya sejenak membebaskan kita dari sesuatu yang membuat penat, gitu ya. Waktu saya kehilangan ayah saya, ada yang bilang gini, sudahlah udah jalan-jalan aja dulu. Buat apaan, saya punya tugas banyak di Depok 1 belum selesai. Malah saya ketika kembali ke sini, saya terhibur dan dikuatkan. Asli saya kangen loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu kangen sama saya nggak tahu. Tapi saya kangen. Oh iya kangen ya, terima kasih. Ya, jadi waktu saya nyampe dari Ambon, 4:30 sore, saya mandi, saya langsung ikut ibadah rumah tangga. Yang lain Pak, Ibu Pendeta nggak capek? Enggak lah. Nah saya kangen banget asli benar. Dan saya menemukan di sinilah keluarga. Kita hidup sebagai keluarga Allah. Kebahagiaan yang semu itu kita bisa dapat di mana saja. Tapi saya mau kasih tahu, kebahagiaan sejati yang di dalam Tuhan, itu kita alami pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu selalu Tuhan buat dalam setiap persoalan hidup yang kita jalani. Makanya saya mau kasih kesaksian untuk Bapak Ibu, ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya ubah cara berpikir. Karena saya bersyukur sama Tuhan dipersiapkan untuk mempersiapkan ayah saya di hari terakhirnya, mempersiapkan keluarga saya, dan saya harus mempersiapkan diri saya juga. Ya. Dulu waktu ada rekan majelis meninggal di sini, saya duduk di situ, saya nangis, saya bilang, aduh Tuhan Yesus kenapa mesti begini gitu ya. Terus saya ingat suami saya bilang gini, kalau kamu menangis nanti jemaat bilang apa? Pendeta gitu loh. Saya bilang, jadi saya gak boleh nangis karena pendeta. Akhirnya beliau bilang begini, bagaimana kalau itu kejadian papa? Hati-hati loh, jangan sampai kamu meremahkan iman orang. Oh jadi saya gak boleh menangis karena saya pendeta. Tapi kemarin saya tidak nangis iya, tapi tidak seperti orang yang kehilangan pengharapan. Kadang-kadang kan kalau orang meninggal itu kan nangis sampai kayak mau masuk-masuk ke dalam peti gitu ya. Pukul-pukul peti kayak segala macam. Kemarin itu semua dalam keadaan tenang. Mungkin tekanan juga dari saya kayaknya. Jadi saya bilang sama keluarga saya begini. Tidak, kalau mau menangis, menangis sekarang. Begitu besok datang orang ke tempat ini, kita layani mereka dengan sukacita. Kenapa? Saya pastikan papa pergi dalam damai. Karena terakhir kali komunikasi saya tanya, papa sudah siap? Dia bilang, siap. Bertemu Tuhan, siap. Oke, berarti kami pun siap untuk melepaskan. Artinya itu menjadi dasar bagi kita untuk mengalami kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu kalau mau sesuatu minta, Tuhan pasti kasih. Karena itu saya minta dari dulu. Begitu saya layani jemaat yang mau menghadap Tuhan, saya cuma bilang satu, Tuhan Yesus, saya boleh minta satu hal enggak? Kalau boleh ketika waktu Tuhan bagi orang tua saya, izinkan saya mendampingi mereka.
sampai selesai. Dan Tuhan berikan itu. Itu yang bikin saya bahagia. Maka itu yang disebut kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena kita mengalami sesuatu yang mengubah cara berpikir kita, mengubah sikap hati kita, dan itu juga keluar dalam tindakan kita. Sehingga situasi apapun yang kita hadapi, selama kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, air mata kita bisa jatuh, tapi iman kita tidak goyah. Karena Bapak Ibu biasanya kalau dalam peristiwa kematian, kadang-kadang kata-kata yang dikeluarkan kita lupa bahwa kita beriman kepada Kristus. Betul ya? Lalu kita maklumi, kita bilang, ya sudahlah dia kan lagi sedih. Jadi mau ngomong apa saja terserah. Aduh kalau boleh saya ikut gitu ya. Saya ikutlah, saya gak bisa hidup sendiri. Kemarin saya sampaikan untuk keluarga saya, menangislah. Tapi menangis karena kita berpisah, bukan menangis karena kepentingan kita. Karena jujur Bapak Ibu kadang-kadang kita menangis karena kepentingan kita. Waktu kita bilang begini, nanti kalau papa gak ada saya bagaimana? Kan ada kalimat itu ya. Itu orang-orang yang menangis karena kepentingan dirinya. Tapi kalau kita menangis karena kita tahu bahwa kita tidak lagi akan berjumpa secara ragawi. Tapi kita bersuka cita karena kita akan berjumpa bersama di dalam kekekalan. Jadi kalau kita nangis jangan nangis untuk kepentingan diri. Karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itulah kebahagiaan. Maka hari ini ketika tema firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita diundang untuk mengalami kebahagiaan, saya ajak kita lihat kebahagiaan versi dunia dan kebahagiaan versinya Tuhan. Bapak Ibu baca ucapan bahagia ini sudah berapa banyak? Sudah berapa kali baca? Ulang-ulang ya. Ya, kita tahu itu. Dari dulu kita tahu ucapan bahagia Matius 5, 1-12. Tapi apakah kita memahami setiap perkataan Tuhan dalam kalimat-kalimat ini? Dalam ayat-ayat ini? Karena di bagian ini Tuhan Yesus sedang ingin memberikan pemahaman kepada kita apa artinya mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sesungguhnya dalam Tuhan bukan yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu perhatikan, ini berbeda banget dengan versi dunia. Coba kita lihat ya. Dikatakan di situ berbahagialah ayat 3 orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu garis bawahi itu ada beberapa. Bahagia itu bagi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang berbelas kasihan, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran, orang yang dianiaya, dicela dan difitnah karena nama Yesus. Kalau kita lihat urutan ini, atau kita lihat definisi yang Yesus berikan ini enggak ada hubungannya dengan kebahagiaan versi dunia. Saya kasih contoh. Kata miskin itu kan menunjukkan keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita. Betul ya? Siapa mau jadi orang miskin? Ada? Nggak ada. Karena miskin itu identik dengan keterbatasan. Kata miskin itu identik dengan penderitaan. Tapi perhatikan Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin. Di mana? Hadapan Allah. Kata miskin di situ dipakai dalam bahasa aslinya itu, kata tokos itu artinya orang yang merasa tidak berdaya. Orang yang merasa membutuhkan belas kasihan. Versi dunia, kalau orang gak berdaya, itu gak mungkin bahagia. Betul? Kalau orang merasa butuh belas kasihan, butuh ditolong, gak mungkin orang itu bahagia. Yang ada dia menderita. Karena dia butuh pertolongan orang lain. Tapi versi kebahagiaannya Allah, versi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa dia tidak berdaya, dia butuh belas kasihan Tuhan. Orang yang kayak begini berbahagia atau diberkati. Bahkan dikatakan dia yang empunya kerajaan surga. Wih, hebat ya. Kita punya kerajaan surga cuman hanya karena satu langkah. Kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Kita terima semua kekayaan warisan ilahi itu bagi kehidupan kita. Atau yang berikut, ada orang yang berduka cita bahagia. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah mengalami duka cita? Ada yang bahagia? Yang begitu dengar peristiwa, oh iya ini ayahnya sudah
menghembuskan nafas terakhir, oh puji Tuhan. Ada yang begitu? Atau hore? Nggak ada kan? Yang ada yang terjadi kita nangis. Kita merasa tidak bahagia untuk area itu. Tapi ayat ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dihibur itu bukan orang datang terus sapu-sapu ini kita kan. Apa sapu-sapu tuh ya? Gosok-gosok ya. Gosok-gosok ini kita. Sudahlah mengerti sajalah. Sapu-sapu kah, gosok-gosok kah, sama saja. Tuh ya. Orang peluk kita terus dia bilang, sabar ya, yang kuat. Bukan itu hiburannya, bukan. Orang yang berduka cita dihibur itu artinya firman Tuhan menguatkan dia. Dalam setiap kedukaan yang dialami. Dan kalau saya bisa bilang ini, karena saya ngalamin itu. Iya benar ya. Saya baca lagi khotbah-khotbah kedukaan ya. Yang saya pernah bawakan dalam peristiwa kedukaan. Wih, ini semua berbicara untuk saya pribadi. Kematian bukan karena sakit. Tapi karena itu sakit, karena itu Tuhan sudah tentukan usia ayah saya itu 73 tahun. 5 bulan 14 hari. Itu Tuhan sudah tentukan. Sakit hanya cara Tuhan untuk memanggil beliau. Makanya ketika pulang lalu ada yang bilang, wah itu malpraktek, wah ini memang kenapa cuman operasi gini saja sampai bisa seperti itu. Saya bilang diam, karena ini sudah Tuhan tentukan. Kadang-kadang memang mesti begitu kayaknya, supaya langsung diam. Ya, jadi waktu peristiwa pemakaman itu nggak ada yang nangis, nangis pun saya sambil pelototin. Satu ya, berikan yang terbaik, ini penghormatan terakhir, jangan berteriak-berteriak kayak orang tidak punya pengharapan. Jadi saking mereka tidak tahan, gigit sapu tangan sambil, saya bilang apa, menangis dalam tekanan itu lebih bagus. Ya, sadis ya. Nggak. Memang kadang-kadang harus begitu, supaya jangan bikin drama-drama duka cita itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, duka itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi firman Tuhan katakan itu kemalangan. Berbahagia. Kenapa? Kamu dihibur. Dihibur melalui apa? Firman-Nya. Walaupun saya tahu kadang-kadang dalam peristiwa duka cita itu, mau berapa orang datang kasih firman yang berduka udah capek. Gitu ya. Apalagi kalau dari sini datang, dari sana datang. Ngomongnya itu-itu aja, yang ada udah cepet-cepet aja lah, saya sudah capek, saya mau tidur. Padahal kalau kita dengar firman Tuhan, cara berpikir kita diubahkan. Karena saya percaya setiap firman yang dikeluarkan, itu gak akan kembali sia-sia. Tapi itu menguatkan kita. Yang berikut, kita lihat versi dunia dan versi kebahagiaan dalam Tuhan. Orang dianiaya, dicela, difitnah. Emang bahagia kalau kita difitnah? Bapak Ibu pernah difitnah gak? Sering? Kasihan sekali ya kita difitnah terus gitu ya. Pernah difitnah? Pernah dicela orang? Pernah dibilang orang sesuatu yang gak nyaman? Bahagia gak? Saya gak yakin Bapak Ibu bahagia. Yang ada kita bilang begini, lu gak tahu siapa saya. Iya tuh, kadang-kadang kan begitu ya. Gak akan bahagia itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah kamu. Kalau karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnah. Jadi kalau kita difitnah karena nama Tuhan, sudah tenang-tenang sajalah. Tidak usah berdiri ambil Alkitab terus khotbah sama mereka, yang ada kita dilempar. Yang ada kita tenang. Lalu bawa kepada Tuhan, supaya cara berpikir kita itu diubahkan dan sikap hati kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kita tetap mengasihi sampai kepada musuh Kristus sekalipun. Kita mengasihi mereka. Atau hal yang lain, berbahagialah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu tahu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan kemayu. Ada orang Jawa sini, kemayu tahu ya? Kemayu apa itu? Kemayu tadi saya tanya-tanya, kemayu itu kayak orang belagu lah. Belagu tahu? Tidak tahu juga. Ya sudah tafsirkan masing-masing saja ya. Kemayu itu orang yang apa ya? Ya, lemah gemulai gitu ya. Yang membuat dirinya pantas-pantasan dia. Enggak, lemah lembut bukan itu. Lemah lembut bicara tentang orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang punya kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu lemah lembut?
Bapak Ibu Saudara lemah lembut? Bisa mengendalikan diri? Bisa? Puji Tuhan, di jalan raya bisa. Kalau orang klakson di belakang bisa. Kita di depan terus ada klakson, bunyi klakson aja. Itu bisa membuat lemah lembut itu lari jauh 100 kilo dari kita. Tuh ya, hanya klakson. Cuman klakson satu kali aja kita sudah langsung emosi. Padahal Tuhan bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka memiliki bumi. Dia bisa kendalikan segala sesuatu kalau lemah lembut. Dan banyak hal yang lain. Artinya Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, orang-orang yang seperti ini mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Bukan karena mengandalkan dunia. Tapi Yesus sedang kasih gambaran kepada kita, inilah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau kita kasih diri kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita mengalami kebahagiaan yang gak akan pernah hilang dari hidup kita. Amin. Bapak Ibu kan masih punya masalah toh? Masih ada hal-hal yang kita hadapi. Serahkan diri pada Tuhan, maka kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan versi kerajaan Allah itu tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi. Mau goncang apapun. Tadi saya suka lagu tadi yang kita nyanyikan itu ya. Itu dibilang begini. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Wow. Jangkar tahu ya? Dia menahan supaya perahu atau kapal itu tidak hanyut. Artinya firman itu yang menahan kita supaya kita nggak hanyut oleh keadaan. Tapi kita boleh menjadi berkat di tengah keterpurukan hidup kita sekalipun. Dan itu hanya bisa dialami oleh mereka yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada lagi air mata. Jangan salah ya. Kebahagiaan dalam Tuhan itu bukan berarti bahwa kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi menangis. Tidak, itu manusiawi. Tetapi kita yakin dan percaya di dalam tangisan itu Tuhan, kita tidak kehilangan Tuhan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita melalui khotbah di bukit, melalui ucapan bahagia ini. Dan kalau kita lihat Yesus tidak hanya mengajarkan ini menjadi pelajaran yang keluar dari mulut. Yesus menghidupi khotbah di bukit ini. Yesus menghidupi ucapan bahagia ini. Maka kita lihat Tuhan Yesus juga menjadi seorang yang berserah total kepada Allah. Miskin di hadapan Bapa. Masih ingat kapan itu? Waktu dia bilang begini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia berserah. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dan di hari terakhir Yesus katakan, iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Yesus juga menghidupi ucapan bahagia ketika dia berduka cita atas dosa dan penderitaan manusia. Yesus juga orang yang lemah lembut. Bapak Ibu lihat ketika menjalani Via Dolorosa, gak ada sedikit pun Yesus melawan. Iya kan? Dia tidak marah pada waktu yang tepat. Kalau kita enggak. Saat kita harus marah kita diam. Saat kita harus diam kita marah-marah. Nah itulah bedanya kita manusia. Tapi Yesus tunjukkan kepada kita kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Itulah lemah lembut. Dan dia dianiaya demi kebenaran. Artinya ucapan bahagia ini adalah potret hidup dari Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anaknya menghidupi ucapan ini. Maka hari ini undangan mengalami kebahagiaan itu berlaku bagi setiap kita. Tuhan tawarkan kebahagiaan yang sejati bukan kebahagiaan semu. Jadi kalau ada orang bilang begini, sudahlah lari sedikit dari masalah. Percayalah begitu kembali masalah gak selesai. Tapi kalau ada masalah bilang begini, lari ke Tuhan. Ya, karena dia adalah sumber kebahagiaan sejati. Pertanyaan saya di akhir khotbah ini, Bapak Ibu mau kebahagiaan sejati apa semu? Sejati apa semu? Sejati. Kalau mau kebahagiaan sejati, caranya cuma satu. Serahkan hidup dipimpin oleh Tuhan.
Waktu kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, mau goncangan apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang dalam situasi yang tidak tenang. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu menguatkan setiap kami, meneguhkan kami, bahwa di tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, kami adalah pribadi yang telah mengalami jamahan tangan Tuhan, hidup di dalam pemerintahan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami di tengah badai apapun kami tetap mengalami kebahagiaan yang sejati. Maka ketika hari ini kami pun menyadari, kami masih mencari kebahagiaan yang versi duniawi, yang semu, yang sementara, yang hanya menyenangkan hati kami sesaat. Tuhan, izinkanlah kami, tolonglah kami, melalui kuasa Roh Kudus untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Sehingga kami tidak hanya mengalami kebahagiaan sementara, tapi kami mengalami kebahagiaan sejati karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Meteraikan firman ini ya Bapa, dan kami percaya ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani hari hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan pujian Kidung Kesan 374, bait 3 dan 4. Segalanya mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janji-Nya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil, asal kuat beriman. Tiada yang mustahil, bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Yang Maha Kuasa balik semesta, mencipta dengan firman-Nya. Tak ada mustahil di hadapannya, alam raya diperintahkannya. Tiada yang mustahil, asal kuat beriman. Tiada yang mustahil, bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 4 orang anak, supaya mereka mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah dan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan kepada Abraham. "Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Sebagaimana pula telah dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. "Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus untuk 4 orang anak. Untuk itu saya persilakan orang tua dan saksi untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Adalah kewajiban setiap saudara yang membawa anak-anak untuk dibaptis mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya menanyakan kepada saudara-saudara orang tua dan saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaknya saudara-saudara menyatakan janji saudara-saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, apakah saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah saudara dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Amin. Jemaat dipersilakan duduk, orang tua dan saksi tetap berdiri. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berkenan menebus manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkenanlah Engkau memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian dengan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pandangnya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita saya menimba air dari mata air keselamatan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tan Funli Marta Mose, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa,
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seilomita Tameon, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sevran Oziel Liu, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Joy Sharon Serafina Sihombing, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah kebijaksanaan dan kekuatan kepada para orang tua dan saksi, supaya mereka dengan setia menggenapi janjinya, dan ajarilah kami semua mengerti tanggung jawab kami sebagai jemaat. Amin. Keluarga dari anak-anak yang dibaptis akan memberikan persembahan syukur khusus ke depan, akan dibawa ke depan. Dan sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian Kidung Kesan 390 bait yang ketiga. Kiranya oleh roh dan firman-Mu, anak benar Kau kuatkan, hatinya pun kiranya Kau layakan.
Mari jemaat kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan kekudusan hadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Roh Kudus menuntun setiap kami untuk ada di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh menyaksikan peristiwa indah bagi keempat anak terkasih kami, ketika mereka boleh menerima sakramen baptisan kudus sebagai tanda dan meterai bahwa mereka menjadi milik Allah seutuhnya. Dan kami percaya bahwa apa yang mereka terima hari ini, biarlah melalui kedua orang tua yang mendidik mendewasakan anak-anak ini dalam terang kasih Kristus, mereka tetap menerima itu dan mempertahankan itu sampai akhir kehidupan mereka, bahwa mereka adalah milik Allah. Mereka beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapa, kami percaya Engkau memakai kehidupan empat anak ini untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Berkati orang tua, beri hikmat ya Tuhan, agar tetap mendidik anak-anak ini, menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan iman, sehingga anak-anak ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Pagi ini kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Hilan Sitompul, keluarga Bapak Junser Berliando Saragi Simarmata, keluarga Bapak Jeffy Aldo De Baptista, keluarga Dr. Levi Febrian Simanjuntak, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, keluarga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, keluarga Bapak Yohanes Sardi, keluarga Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, dan keluarga Bapak Ruslan Yudiseno. Tuhan berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa syafaat pagi ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, setiap doa yang dinaikkan, Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak cucu dalam kehidupan 10 keluarga yang kami doakan, Tuhan siapkan masa depan yang terbaik. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini, baik para penatua bersama keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar beserta keluarga, para pemandu, pemusik, bahkan tim multimedia. Tuhan memberkati, biarlah para pelayan Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjadi pelaksana firman Allah, sehingga impartasi kasih karunia Allah mengalir dalam setiap pelayanan yang boleh kami semua para pelayan boleh kerjakan. Kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan umat Tuhan, baik anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan anak-anak yang telah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Jamah hati pikiran mereka ya Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja untuk membawa mereka ada dalam pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka menerima kehidupan yang kekal itu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan yang juga sedang sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Deica Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Yakunias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Ibu Trihandini, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoy. Tuhan berkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh jasmani mereka. Kami imani mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam Kristus. Iman dikuatkan di tengah-tengah kelemahan tubuh jasmani. Dan kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk pemulihan kesehatan orang tua dan saudara-saudara kami. Hari ini kami mau berdoa juga Tuhan bagi salah satu keluarga yang sangat kami kasihi, keluarga dari Bapak Bea. Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu bagi orang tua terkasih kami, Bapak Bea, yang pagi tadi jam 4 Engkau memuliakannya, memanggil pulang ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi ibu dan anak-anak yang ditinggalkan, kuatkanlah mereka. Semua penghormatan terakhir yang akan dilakukan untuk jenazah almarhum Pak Bea, di hari esok biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga dikuatkan melalui firman yang diperdengarkan dan percaya bahwa hidup mereka selanjutnya sungguh penuh ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Keluarga almarhum Pak Bea kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudara Roy Mai Jontoni Saragi, Saudari Caturini Febrianti, Saudari Mega Kusuma Enda Mamain, Ibu Tio Meta Febrianti Munte,
Ibu Sudarwati, Ibu Magdalena Dadiara, Saudara Yuda Aditya Febrian, Kristabel Elizabeth Gea, dan Bapak Teprianus Mose. Berkati ya Tuhan ke-9 saudara kami, bahkan mungkin juga orang tua kami, saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan pertambahan setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa masih ada kesempatan untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Karena hidup yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Terima kasih Bapak. Kami doakan Sinode GKO, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati. Kota Depok di mana kami ada, Tuhan berkati. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi di sekitar kehidupan kami, semua ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Duano. Biarlah Allah memanggil para pekerja untuk hidup di antara mereka dan membagikan Injil secara luas kepada orang-orang Duano. Berdoa agar Roh Kudus mempersiapkan hati mereka untuk mendengar dan meresponi Injil. Dan biarlah ada ketersediaan Alkitab dalam bahasa Duano, literatur Kristen, bahkan juga media-media yang dipakai secara online untuk memperkenalkan siapa Kristus bagi orang-orang Duano. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Semua kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan mengenal kami satu persatu dengan apa yang kami gumuli. Setiap doa yang kami bawa, biarlah Engkau mendengar itu dan menjawab seturut kehendak Tuhan. Maka ketika kami keluar dari pintu gereja ini, kami keluar dengan membawa kebahagiaan yang sejati. Karena kami tahu hidup kami ada sepenuhnya dalam kendali kuasa Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita akan menyanyikan Kidung Kesan 471, Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur, alam raya
bersyukur. Tuhan kami bersyukur, Dikau utus roh kasih-Mu, bawa damai sejahtera. Bersyukur, Tuhan kami bersyukur, Dikau Allah Maha Rahim, dosa kami Kau ampuni. Jemaat diundang berdiri. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur, sembah syukur kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesan 454 bait 1 dan 2, dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan taatilah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jadilah berkat bagi banyak orang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Sungguh juru selamat jemalah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Jemaat silakan duduk untuk bersatu.